Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustazah Uci dalam pelajaran matematika ya. Nah, dalam video ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang menentukan nilai pecahan, menentukan pecahan senilai, dan menyederhanakan pecahan. Langsung saja ya. Nah, untuk materi pecahan sendiri kelas 3 sudah pernah juga ya, hanya lebih mudah materinya. Nah, untuk di kelas 4 nanti akan ada perhitungannya ya. Nah, untuk yang pertama kita menentukan nilai pecahan melalui gambar. Contohnya di sini, ibu memiliki pizza utuh. Nah, lalu Andi dan adik Andi meminta bagian yang sama besar. Lalu sama ibu dibagi menjadi dua yang sama besar. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira itu berapa sih bagian Andi? Bagian Andi berapa ini? 1 ya? 1. 1 dari jumlah potongannya ada berapa? Jumlah potongan keseluruhannya itu ada 1 dan 2 ya. Jadi bagian Andi adalah 1/2. Ini dibacanya per ya. Oke, nah bagian adik Andi berapa? Bagian adik Andi pun sama, 1. Dari total potongannya berapa? 2. Jadi 1/2. Nah, dari sini teman-teman bisa menyimpulkan pecahan itu apa sih? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan atau bagian dari sekelompok benda. Pecahan biasa dinyatakan dengan A per B. Dengan A yang atas nih disebut pembilang dan B-nya yang bawah ya disebut penyebut, dan keduanya merupakan bilangan bulat, serta B artinya yang bawah, yang penyebut ya, serta B tidak sama dengan 0. Jadi di bawah ini tidak boleh 0 ya, tidak boleh nilainya 0. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada latihannya, kita kerjakan sama-sama ya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk yang gambar pertama, pecahan daerah berwarna kuning. Yang berwarna kuning ada berapa? 1, 2. 2 dari total kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10. Penyebutnya atau yang di bawahnya 10. Jadi pecahan daerah berwarna kuning adalah 2 dari 10 kotak atau 2/10. Kita ke gambar ini ya. Pecahan daerah berwarna merah adalah angka yang berwarna merahnya ada berapa? 1, 2, 3. 3. Dari ada berapa kotak di atas? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi pecahan daerah berwarna merah yaitu 3 dari 4 kotak yang ada ya. Nah, yang terakhir, pecahan daerah berwarna biru. Yang berwarna biru ada berapa? 1, 2 ya. 2 dari ada berapa bagian di situ? 1, 2, 3. 3. Jadi pecahan daerah berwarna biru adalah 2 dari 3 bagian atau 2/3. Gitu ya. Oke, sekarang kita belajar menentukan pecahan senilai ya. Nah, untuk menentukan pecahan senilai bisa melalui gambar ya, bisa melalui gambar dan perhitungan. Tapi biasanya kalau untuk gambar itu dia untuk yang pecahannya kecil ya. Jadi kalau untuk yang besar, misalnya 1/50 nih, kan tidak mungkin kita membagi-bagi menjadi 50 bagian gambar tersebut, kan repot ya. Mending enak pakai perhitungan kalau untuk yang pecahannya besar. Oke, kita baca dulu ya. Untuk yang melalui gambar, kita lihat persegi panjang 1 itu ada apa? Ada 1 kotak berwarna merah dan 1 kotak berwarna putih ya. Nah, permukaan yang berwarna merah itu bentuk pecahannya berapa? Bagaimana? Itu dia 1 dari 2 kotak yang ada. Berarti bentuk pecahannya adalah 1/2 bagian. Yang kedua, ada 2 kotak berwarna merah dan 2 kotak berwarna putih ya. Nah, bentuk pecahan berwarna merah itu berapa?
ada 2 kotak berwarna merah, berarti 2 dari 4 kotak yang ada, atau 2/4 bagian. Nah, yang ketiga, itu ada 4 kotak berwarna merah dan 4 kotak berwarna putih. Nah, ya, untuk bentuk pecahannya yang berwarna merah berapa? Yaitu 4 kotak dari 8 kotak, atau 4/8 bagian yang ada. Nah, dari gambar di atas teman-teman bisa lihat ya, untuk secara gambar itu bentuknya sama tapi angkanya berbeda. Berarti dari gambar tersebut kita bisa simpulkan bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8 ya. Jadi pecahan senilai itu apa sih? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, itu yang melalui. Oke, sekarang kita akan belajar menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama ya. Nah, contoh, tentukan pecahan senilai dari 3/6. Nah, teman-teman lihat di bawah itu ada apa? Tabel perkalian Pythagoras. Makanya itu kenapa Ustazah membuatkan video bagaimana caranya agar teman-teman bisa mengingat lagi atau hafal lagi perkaliannya ya. Nah, di sini contoh pertama, 3/6. Kalau teman-teman sudah hafal perkalian, pasti tahu 3 dan 6 itu perkalian berapa ya. Kalau yang belum hafal boleh lihat di bawahnya ya, di tabel bawah. Itu dia perkalian 3. Jadi otomatis angka ini bisa dibagi keduanya dengan angka 3 ya. Nah, ini bisa dibagi dengan 3. Yang bawahnya pun sama, bisa dibagi dengan 3. Nah, yang hafal pembagian, ayo 3 dibagi 3. Angka berapapun jika dibagi dengan angka itu sendiri, maka hasilnya adalah berapa? 1. Jadi setiap angka atau bilangan yang dibagi dengan angka atau bilangan itu sendiri akan menghasilkan 1 ya. Nah, yang bawah 6 dibagi 3. Ayo, ada yang bisa? Atau kalau belum bisa, 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Yaitu 3 dikali 2 ya. Nah, cara yang kedua yaitu mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kalau mengalihkan ini tidak perlu besar-besar ya angkanya. Kita cukup dengan mengalihkan dengan angka 2 saja ya. Dan yang penting kita bisa memiliki pecahan yang senilai lainnya ya. Nah, 3 kali 2 berapa? Ayo, hafalkan ya perkaliannya ya. 6. 6 kali 2 berapa? Ayo. 12. Oke. Nah, jadi 3/6 senilai dengan 1/2 dan 6/12. Itu ya. Nah, jadi teman-teman sangat dibutuhkan sekali hafalan perkaliannya di sini ya. Nah, ini contoh yang kedua ya. Tentukan pecahan senilai dari 16/24. Yang pertama kita akan mencoba cara dengan membagi dengan bilangan yang sama ya. Nah, 16 sama 24. Ayo perkaliannya. Kira-kira itu perkalian berapa? Ayo. Perkalian 8 ya. Perkalian 8. Jadi atas dan bawah bisa kita bagi dengan angka 8 ya. Oke, 16 dibagi di sini 8. Bawahnya 24 dibagi 8 ya. Nah, 16 dibagi 8. Kalau tidak hafal bisa dibalik. 8 dikali berapa yang hasilnya 16? Yaitu 8 dikali 2 ya. Nah, yang bawahnya 24 dibagi 8. Kalau tidak bisa tinggal dibalik. 8 dikali berapa yang hasilnya 24? Yaitu 8 dikali 3 ya. Oke, cara yang kedua yaitu mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, mengalihkan kita tidak usah tinggi-tinggi ya. Seperti tadi saja dikalikan 2, oke? Nah, 16 kali 2 ada yang bisa?
Kalau tidak bisa kita hitung manual saja ya. 16 dikali 2. Dikali 2. 6 kali 2 berapa yo? 12. Yang ditulis di sini 2. Yang puluhannya 1 disimpan. 1 kali 2, 2. Jangan lupa yang disimpan 1. 2 tambah 1, 3. Jadi 16 kali 2 adalah 32 ya. Nah, yang bawahnya 24 dikali 2, 24 dikali 2 ya. 4 kali 2 berapa yo? 8. 2 dikali 2, 4 ya. Jadi 24 dikali 2 adalah 48 ya. Nah, jadi pecahan 16 per 24 itu senilai dengan 2 per 3 dan 32 ya. 32 per 48. Bukan ya, tidak apa-apa ya. Oke, sekarang kita belajar menyederhanakan pecahan ya. Nah, menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang lebih kecil. Pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Ada dua cara dalam menyederhanakan pecahan biasanya ya. Yaitu yang pertama menyederhanakan dengan FPB. Karena kita belum mempelajari bab FPB dan KPK, jadi kita tidak akan menggunakan cara ini ya. Nah, yang kedua yaitu dengan cara pelan-pelan bagi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh dua bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangannya itu berapa aja sih? Nah, bilangannya yaitu bilangan 2, 3, 5, 7, 11, dan 13, dan seterusnya ya. Nah, di sini kenapa Ustazah hanya sampai 13 saja? Karena biasanya untuk menyederhanakan pecahan yang dipakai hanya sampai 11 itu biasanya ya. Nah, oke. Nah, sekarang ada contohnya. Contoh menyederhanakan pecahan dengan cara pelan-pelan bagi dengan bilangan prima ya. Nah, di sini contohnya sederhanakan pecahan 16 per 24 ya. Di sini juga ada tabel perkalian Pitagoras. Jadi di sini kita juga membutuhkan perkalian. Nah, di sini ada 16 per 24 ya. Nah, kita lihat 16 sama 24 itu dia angka belakangnya adalah bilangan genap. Jadi, kalau bilangan genap itu bisa dibagi dengan 2. Nah, akan kita coba itu dibagi dengan 2. Bisa ya? 16 dibagi 2 bisa, 24 dibagi 2 pun bisa ya. Nah, 16 dibagi 2 berapa? Coba ada yang hafal pembagiannya? Kalau enggak, 2 dikali berapa yang hasilnya 16? Yaitu 2 dikali 8 ya. Nah, 24 dibagi 2 ada yang bisa langsung? Atau kita hitung manual saja ya? Hitung manual 24 dibagi 2 ya. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 2 atau sama dengan 2? Yaitu 2 dikali 1. Yang dikalikannya taruh sini, hasilnya di sini. 2 dikali 1 adalah 2 ya. Dikurang ya. Nah, 2 dikurangi 2, 0, habis ya. Nah, 4. 4-nya turun ya. 2 kali berapa hasilnya mendekati 4 atau 4? Yaitu 2 dikali 2. 2 kali 2 adalah 4 ya. Ayo, pembagiannya kelas 3 juga sudah ya. Kita ingat-ingat lagi. 4 dikurangi 4 yaitu 0. Jadi 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Nah, 8 sama 12 kira-kira masih bisa
sederhanakan lagi tidak? Masih bisa ya. Nah, dibagi dengan 2 lagi. Ini masih bilangan genap. Dibagi 2, 8 bagi 2 ayo. Atau 2 kali berapa yang hasilnya 8? Yaitu 2 dikali 4. Nah, 12 dibagi 2 ayo. 2 kali berapa yang hasilnya 12? Yaitu berapa? 6 ya. Nah, 4 sama 6. 4 sama 6 kira-kira masih bisa tidak? Bisa ya. Sama-sama dibagi 2 lagi. Ya, karena ini masih perkalian 2 ya. 4 dibagi 2. Ayo, 2 dikali berapa yang hasilnya 4? Yaitu 2. 6 dibagi 2. Ayo, 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Yaitu 3. Nah, 2/3 itu sudah kecil ya. Nah, di atas 2 dibagi 2 bisa, tapi coba bawa di bawah. 3 dibagi 2 bisa tidak? Bisa, tapi hasilnya koma ya, tidak berbentuk bulat. Jadi kita sudah stop sampai sini saja. Nah, karena 16/24 pembilang dan penyebutnya tidak bisa lagi dibagi dengan angka yang sama, maka bentuk yang paling sederhana dari 16/24 adalah ini ya, 2/3. Begitu ya. Paham tidak nih? Lanjut ya. Oke. Contoh selanjutnya yaitu sederhanakan pecahan 11/66. Nah, ini gampang nih. Karena apa? Atasnya itu dia bilangan prima. Nah, tadi kan bilangan prima apa? Bilangan prima itu hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau kita bagi dengan angka 1, berarti sama dong hasilnya, jadi 11 juga ya. Makanya yang kita pakai adalah bilangan itu sendiri, yaitu apa? 11. Nah, atasnya bisa dibagi dengan 11, bawahnya bisa tidak dibagi dengan 11. Coba teman-teman perhatikan pola dari bilangannya. 1, 1, 6, 6. Dari kiri ini berarti ini merupakan kelipatan. Coba ya, teman-teman gunakan jarinya. 11, kelipatannya lalu 11, 11, 22, 33, 44, 55, 66. Jadi 66 merupakan kelipatan 6 dari 11 ya. Kelipatan 11 yang ke-6 ya. Oke, berarti atas dibagi 11, bawah pun dibagi 11. Nah, tadi berapa? 11 dibagi 11 ya. Ayo. Sebuah angka atau bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah tadi di awal apa yo? 1 ya. Nah, 66 dibagi 11. Coba ini aja 1 1 hasilnya 1. Berarti kalau di sini 6 6 berarti di sini hasilnya adalah 6 karena 66 adalah kelipatan 11 yang ke-6 ya. Nah, ini 1/6 sudah sederhana ya, tidak bisa diperkecil lagi. Karena 1 adalah angka yang paling kecil ya. Nah, karena 11/66 tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama, maka bentuk paling sederhananya adalah 1/6. Oke. Oke. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ustazah. Nah, jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa menghubungi Ustazah di nomor ini ya, 0858 1458 2665. Oke. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.